Pemirsa, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus santri dibakar di Lombok, sudah terhubung bersama kami Putri Bayarubanti dari tim Hotman 911 selaku kuasa hukum korban dan juga Basnang Said, Direktur Pesantren Ditjen Pendidikan Islam Kemenak Republik Indonesia. Selamat sore Pak Basnang dan juga Mbak Putri. Selamat sore Mbak. Baik. Saya mau ke Mbak Putri terlebih dahulu, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa hasil pertemuan dengan DPR kemarin, apa sebetulnya yang ditekankan dari kuasa hukum dan juga keluarga korban kepada pihak DPR RI. Ya, halo, selamat sore Mbak. Baik, silakan Mbak Putri. Ya, kemarin saat kami meminta untuk RDP di Komisi 3 DPR RI, tentunya kami mengharapkan ada ketransparansian dalam proses penyidikan yang mana saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kami ingin meminta pihak kepolisian mendalami lagi penyebabnya dan kemudian menangkap aktor-aktor lain di balik kasus ini, begitu Mbak. Baik, usai RDP dengan DPR terungkap juga bahwa ini sempat ada permintaan damai ke keluarga korban agar kasus tidak berlanjut secara hukum. Lantas bisa dijelaskan detailnya seperti apa dan apakah ini juga berhubungan karena salah satu terduga pelaku merupakan anak pemilik Konpes? Ya, jadi untuk perihal perdamaian itu dilakukan 40 hari setelah almarhum anak Sobirin ini meninggal, Mbak. Di saat 40 hari. Setelah 40 hari, lalu pihak Ponpes menyodorkan surat perdamaian yang sudah di-draft oleh mereka, yang di situ isinya harus ditandatangani oleh 3 orang tua korban. Nah, disitulah orang tua Sobirin tidak mau untuk menandatanganinya. Nah, perihal apakah ada kaitan dengan perbuatan anaknya, kami rasa bisa saja ada keterkaitannya ke situ, karena menurut cerita dari almarhum, sebelum terjadinya pembakaran memang ada pembulingan yang dilakukan oleh tersangka AR dan terduga Y, ya, anak dari pemilik Ponpes. Cuma saat terjadinya pembakaran tersebut, terduga Y ini tidak ada di tempat, begitu Mbak. Baik, jadi artinya ini juga ada dugaan intimidasi dalam kasus ini dari terduga pelaku, begitu ya? Ya, baik. Betul. Baik, saya mau ke Pak Basnang. Bagaimana kemudian sikap resmi Kemenak RI terkait dengan kasus pembakaran santri ini? Terlebih usai penetapan 2 tersangka dan respon DPR RI yang juga berjanji akan mengawal kasus ini. Dan dari RDP kemarin juga terungkap bahwasannya ada dugaan intimidasi yang dilakukan oleh terduga pelaku dalam kasus ini. Oke, baik Mbak. Pertama, tentu Kementerian Agama mengucapkan duka yang sangat mendalam atas terjadinya korban ini kepada Ananda Syahrul Sabirin. Tentu Kementerian Agama sangat berduka, dan yang berkaitan dengan itu tentu Kementerian Agama memohon nanti kepada pihak-pihak aparatur hukum untuk kemudian menyelesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua, bahwa Kementerian Agama tentu harus mengatakan bahwa bagaimanapun pondok pesantren tidak bisa melepaskan dirinya dari tanggung jawab ini. Karena bagaimanapun peristiwa ini terjadi di pondok pesantren. Bahwa kemudian itu terjadi di dalam kamar, berarti sebenarnya ada pengawasan yang belum berjalan di pesantren. Dan ini kemudian yang juga sebenarnya turut disesalkan oleh Kementerian Agama, karena kok bisa kemudian ada anak-anak membeli bensin lalu kemudian masuk ke dalam kamar. Oleh karena itu Kementerian Agama mendukung atas upaya-upaya yang dilakukan, langkah-langkah yang diambil oleh pihak keamanan. Dan yang paling penting Kementerian Agama memohon nanti supaya memang benar-benar pesantren juga bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di pesantrennya. Begitu Mbak.
Baik Pak Basang, selain juga bentuk dukungan, apakah Kemenak RI juga akan mengambil tindakan tegas misalnya berupa pembekuan atau pencabutan izin operasional pondok pesantren tersebut jika nantinya terbukti ada kelalaian? Ya, tentu memang Kementerian Agama punya perangkat-perangkat bahwa syarat berdirinya sebuah pesantren adalah satu, harus ada arkanul ma'had. Nah, pondok pesantren ini kan memang beragama, ada santri, ada kiai, ada peming, ada musola. Lalu yang berikutnya bahwa tentu begitu seorang masyarakat, seorang pengasuh mendirikan pesantren, maka harus juga mendirikan Baik, yang Pak Ba- diberikan termasuk pesantren tidak hanya sekedar mendidik setelah ini negatif bagi anak-anak kita. Baik Pak Basang, nampaknya kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas dan kita ke Mbak Putri kembali. Mbak Putri, selain juga tuntutan pidana penjara, apakah tim hukum juga akan mengajukan tuntutan restitusi atau ganti rugi atas biaya pengobatan medis dan pemulihan psikologis jangka panjang bagi korban? Mengingat beberapa hari sebelumnya dari pihak orang tua korban juga menyampaikan bahwasannya dalam kasus ini BPJS milik korban juga sempat ditolak dan harus berhutang dan juga menjual harta benda untuk mengobati korban, yang dalam hal ini juga harus menjalani sejumlah rangkaian operasi. Ya, jadi gini Mbak, ini mesti kami luruskan terlebih dahulu ya. Saat ini saya sudah menerima surat kuasa resmi dari keluarga korban anak atas nama Syahril Sobirin ya. Ya. Namun untuk yang kedua anak kami belum menerima surat kuasa dikarenakan kuasa ada pendampingan dari LPA. Namun terlepas LPA sudah memberikan surat kuasa pendampingan, tentunya kami juga akan terus mengikuti kasus ini sampai selesai dan kami akan membackup kasus ini agar para korban mendapatkan keadilan. Nah, perihal untuk apakah kita akan melakukan upaya restitusi, tentu kami sudah mengajukan ke LPSK, hanya masih ada satu ganjal dari kami dan yang belum dapat kejelasan dari pihak kepolisian apakah anak atas nama Syahril Sobirin ini memang sudah dimasukkan di dalam LP tersebut atau terpisah begitu, karena memang yang baru melaporkan itu kan dari pihak keluarganya anak D ya, gitu. Anak D dan anak Al ini yang baru menjadi saksi korban, dan dari keluarga Syahril Sobirin itu baru satu kali diambil keterangan di Polsek dan selanjutnya tidak menerima surat apapun. Maka di sini kami juga belum mendapatkan kejelasan statusnya apakah memang menjadi satu di dalam berkas laporan atas nama anak D atau terpisah, karena memang tentu pasalnya juga akan terpisah ya, tidak sama dengan dua korban yang lainnya yang masih hidup. Karena kalau anak Syahril Sobirin ini kan sudah meninggal dunia, tentunya pasalnya juga kan berbeda. Maka kami nanti akan mengunjungi Polda untuk menanyakan kepastiannya, begitu Mbak. Baik. Saya mau ke Pak Basnang. Sebetulnya Pak Basnang, apakah Kemenak ini punya aturan khusus terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan Keagamaan? Jika punya, sebetulnya sistem pengawasan ini seperti apa dan langkah ke depannya untuk pencegahan kekerasan kembali terjadi dan juga perundungan di pondok pesantren begitu? Apa yang akan dilakukan oleh pihak Kemenak? Oke, benar bahwa Kementerian Agama memiliki seperangkat aturan berkaitan ketika ada pesantren yang kira-kira melanggar aturan-aturan administratif yang ada di pondok pesantren. Seperti misalnya kelalaian atas peristiwa yang terjadi kemarin itu, Kementerian Agama bisa memberikan sanksi. Tentu kemudian sesuai dengan tingkat berat dan ringannya apa yang terjadi di pondok pesantren bersangkutan. Lalu yang kedua bahwa
di Kementerian Agama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual dan yang lainnya. Semuanya itu adalah aturan yang harus diberlakukan dan Kementerian Agama mendukung atas apa yang dilakukan oleh aparat hukum kita. Nah, oleh karena itu nanti tentu bentuk sanksi bisa kita berikan adalah dalam bentuk pembinaan atau kemudian peringatan waktu kita berikan pelayanan sementara proses-proses pendidikan yang ada di pesantren itu. Lalu yang kedua, jika memang benar-benar terbukti secara berat, maka bisa berujung suatu waktu bisa ditutup izin operasional pesantren ini. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Basnang Said dan Terima juga kasih. Mbak Putri Baya Rumanti, dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Terima kasih. Selamat Mbak. sore, terima kasih, Mbak. Sore.